pembelajaran hari ini kita awali dengan doa bersama terlebih dahulu yang dipimpin ketua kelas. Silakan dipimpin berdoa dulu. Kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Kemudian hari ini adakah yang tidak berangkat? Hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semuanya. Baik, berangkat semuanya. Kemudian dicek lagi, silakan karena sudah berangkat semuanya, dicek kebersihannya, lacinya. Adakah sampah yang masih tersimpan di laci? Sudah bersih? Bersih. Baik. Untuk pembelajaran hari ini saya harapkan semuanya bisa berjalan dengan lancar, termasuk dengan kebersihannya, sehingga kalian bisa belajar dengan nyaman. Nah, pembelajaran hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang menyajikan teks eksposisi. Menyajikan teks eksposisi. Nah, kemarin kalau kalian mengikuti sudah pernah membahas tentang teks eksposisi. Sebelumnya membahas materi tentang apa ya? Menganalisis isi dan struktur teks eksposisi. Menganalisis isi dan struktur teks eksposisi. Masih ingat struktur teks eksposisi ada berapa? 3. 1. Tesis. 2. Argumentasi. 3. Masih ingat ya? Masih. Pintar. Berikutnya, nah pada pembelajaran kali ini cakupan materi pembelajaran yang akan kalian pelajari yaitu nanti akan menyajikan gagasan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer. Nah, di sini secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan dan aspek lisan. Kemudian ada tujuan pembelajaran juga di sini. Nanti kalian akan Ibu beri sebuah gambar, kemudian akan kalian analisis, kalian kembangkan ya dari kerangka kemudian menjadi sebuah teks eksposisi. Nah, kemudian penilaiannya seperti biasa, penilaian yang akan Ibu ambil di sini ada penilaian sikap, ada penilaian spiritual, ada penilaian sosial. Nah, dari penilaian sikap ini nanti kalian bisa perhatikan semuanya sikap kalian ketika kalian itu nanti berdiskusi dengan teman, kemudian menyampaikan presentasi di depan, gitu ya. Kemudian spiritualnya berdoa, termasuk tadi sudah ya kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Kemudian memberikan salam, mengucap syukur, memelihara hubungan antar sesama. Kemudian ada penilaian sosial yaitu tanggung jawab, kreatif dan kerjasama. Nah, sebelum memulai memasuki ke acara berikutnya, kita adakan dulu ice breaking-nya. Ice breaking yang kemarin masih ingat? Masih. Coba selamat pagi, nanti kalian jawab ya. Yang semangat ya. Semangat pagi. Pagi. Jaya. Yes. Oke, baiklah. Terima kasih semua. Baik, Ibu lanjutkan. Semangat ya. Manfaat pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah berlatih berpikir kritis. Kemudian bekerja sama dengan tim. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan berbahasa. Nanti kalian di sini akan diajarkan untuk berlatih berpikir kritis bagaimana supaya kalian nanti bisa mengembangkan
mengembangkan dari gambar menjadi kerangka, kemudian menjadi teks eksposisi. Bekerja sama dengan tim, kalian harus mampu bekerja sama membuat sebuah kolaborasi dengan hasil yang bagus. Gitu. Kemudian meningkatkan kemampuan berbahasa, kalian harus mampu menyajikan hasil dari pekerjaan kalian dalam presentasi. Gitu ya. Ibu lanjutkan. Nah, berkelompok, mari berkelompok. Silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bentuk. Ya, silakan cari teman kalian supaya nanti Ibu bisa menyampaikan LKPD pada pertemuan hari ini. Silakan. Segera berkelompok. Satu kelompok di mana ya? Silakan. Untuk mempersingkat waktu, ayo segera. Ayo segera. Segera, ayo cepetan. Sana nggak apa-apa. Sana Mbak. Sana. Bagaimana? Kelompoknya mana? Ayo segera. Nah, sudah? Ada 5 kelompok ya. 1, 2, apa ini yang kemarin ya? 3, 4, 1 lagi di mana ini? Ini 1, 2, 3, 4. Ayo segera. Nah ini 2 anak ikut siapa? Duduk berkelompok. Duduk berkelompok. Apa kalian berenang? 1 anak pindah kemana? Atau duduknya di mana? Kelompokmu mana? Rizky. Rizky sama siapa kelompoknya? Kemarin sudah ditentukan kan ya? Kelompoknya ya. Silakan duduknya menghadap berkelompok. Saya bilang berkelompok. Baik, sudah ketemu dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, berikutnya nanti Ibu akan memberikan LKPD. LKPD ini nanti kalian bisa mengerjakan secara berkelompok. Tapi sebelum itu kalian nanti akan saya berikan arahan dulu untuk mengisikan LKPD tersebut. Bentar ya, saya berikan dulu ya. Ini nanti kalian kelompoknya saya beri nama masing-masing ya. Saya beri nama di sini masing-masing. Jadi kalian menuliskan nama kelompok di LKPD yang sudah kalian dapatkan ya. Diletakkan di meja kalian. Ada yang double di situ? Sudah tidak ada. Baik. Nah, coba sebelumnya kalian perhatikan terlebih dahulu untuk LKPD-nya.
Soekarno. Baik, sudah paham semuanya ya? Itu nama kelompok kalian. Kemudian tuliskan nama anggota kelompokmu. Nama anggota kelompokmu silahkan dituliskan semuanya. Ya. Berikutnya, kamu perhatikan langkah yang pertama, kalian perhatikan gambar nanti yang ibu tayangkan melalui LCD. Di LKPD kalian juga sudah ada. Sudah ada? Sudah. Berikutnya yang kedua, bersama anggota kelompokmu tentukanlah tema dan judul dari gambar tersebut. Ya, nanti kalian lihat dulu gambarnya. Kemudian bersama anggota kelompokmu buatlah perangkat teks eksposisi terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, kembangkanlah kerangka tersebut menjadi teks eksposisi yang utuh. Kemudian nanti setelah kalian menulis teks eksposisi, lakukanlah presentasi di depan kelas. Nah, kemudian nanti hasil kerja kalian itu akan dikumpulkan, saya nilai terlebih dahulu, dan kemudian nanti akan dibukukan. Supaya apa? Supaya nanti bisa dibaca oleh adik-adik kelas kalian. Nanti akan menjadi koleksi perpustakaan sekolah kita. Paham ya? Jadi ibu minta nanti dikerjakan dengan baik. Kemudian berikutnya, perhatikan gambar berikut. Nah, perhatikan di situ. Ada gambar apa di situ? Ada gambar apa? Siswa yang sedang melaksanakan piket. Bersih-bersih ya? Bersih-bersih kelas di situ. Kalian sudah melaksanakan piket? Sudah. Kelas kalian sudah bersih? Sudah rapi? Sudah menyenangkan? Sudah. Baik. Nah, sekarang ada berapa anak di situ? 4. Ada 4 anak. Kalau kelas kalian yang piket berapa anak setiap harinya? 4. 4 anak juga. Oke, baik. Kemudian, nah nanti dari ini kira-kira temanya apa? Dari gambar ini kira-kira temanya ini tentang apa? Kebersihan kelas. Baik. Tema dengan judul sama apa tidak? Beda ya? Beda. Sekarang kalau sudah ketemu temanya, silakan kalian tentukan judulnya terlebih dahulu. Ayo silakan diskusi dengan kelompok kalian. Kira-kira judulnya apa? Ada yang sudah? Kelompok Patimura? Kelompok Patimura judulnya apa? Piket kelas. Baik. Ada lagi? Oke, kelompok Muhammad Hatta. Kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah. Baik. Berarti sudah menemukan judulnya semuanya? Sudah. Sudah tema, judul. Sekarang tentukan kerangkanya. Ya, kerangkanya. Silakan kalian diskusikan dulu dengan teman kalian dalam satu kelompok. Kalian boleh searching ya. Kalian boleh mencari sumber dari yang lain, misalkan dari buku paket yang kalian punya ataupun dari internet. Silakan. Boleh. Silakan cari di internet boleh. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Sudah ketemu belum? Contoh-contoh. Oh ya, Jeki dari kelompok Muhammad Hatta. Mau bertanya apa? Bagaimana cara membuat kerangkanya, Bu? Bagaimana cara membuat kerangka? Coba perhatikan semuanya. Sambil nanti kalian berdiskusi, sambil searching dari sumber yang lain, ya. Coba di sini ada yang bisa membantu Bu Guru untuk menjawab pertanyaan dari kelompok Muhammad Hatta. Oh ya, dari kelompok Imam Bonjol. Silakan. Dengan cara menuliskan ide pokoknya. Perhatikan semuanya. Ya, nanti kalau kalian mencari kerangka teks eksposisi, berarti dengan cara mencari ide pokok dari masing-masing paragraf. Tadi di awal kan Ibu sudah menyampaikan struktur teks eksposisi ada 3. Ada tesis, argumentasi,
pokoknya itu apa? Begitu ya? Tuliskan di bagian LKPD. Pintar, pintar. Oke, sudah berani dijawab. Berikutnya, ada pertanyaan lagi? Saya Bu. Iya, dari kelompok RA Kartini, silakan. Jika sudah membuat kerangka, bagaimana cara mengembangkannya? Kalau sudah nanti kerangkanya sudah jadi, lalu bagaimana ini mengembangkannya? Ada yang bisa membantu? Saya Bu. Ya, dari kelompok IR Soekarno, silakan. Dengan cara menambahkan kata penjelas pada masing-masing ini pokok paragraf. Dengan cara menambahkan kalimat penjelas ya pada ide pokok di kerangka yang sudah kalian buat. Kira-kira kelompok lain paham atau tidak? Tepuk tangan dulu buat para santri. Jawabannya sudah bagus dan Ibu pikir semuanya sudah paham. Sudah paham? Baik, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Baik, kalau sudah paham, sekarang coba kalian perhatikan dulu. Nanti kalian sambil diskusi boleh. Nah, langkah menulis teks eksposisi, menentukan topik tadi ya, temanya sudah ya. Menentukan tujuan, nanti kamu harus menentukan tujuannya sebetulnya ini untuk siapa. Oh, karena untuk siswa, berarti kalian kalimatnya juga harus jelas, begitu ya. Kemudian mendapatkan data yang sesuai dengan topik. Jadi kalian harus, karena ini membahas tentang kebersihan, ya. Tadi sudah menemukan judulnya. Tentukan data-data yang akan kalian gunakan. Kemudian membuat kerangka. Sudah mulai membuat kerangka? Lagi dicari ya. Baik, sekarang mengembangkan kerangka menjadi teks eksposisi. Berarti nanti setelah membuat kerangka ini, nanti kalian saya beri waktu 10 menit ya. Bisa? Bisa. Silakan. Saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan ya kerangka dan mengembangkan teks eksposisi. Silakan. Nanti salah satu mencari tesisnya, salah satu mencari argumentasinya, salah satu mencari penegasan ulangnya. Ya nanti kita jadi mempersingkat waktu. Kamu cari yang, saya cari yang tesisnya ya. Kamu cari argumentasinya, aku cari penegasan ulangnya, kamu yang nulis ya. Baca dulu. Nama kelompok ini, kemudian nama anggotanya.
biar teman-temannya mendengar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kerangkaiannya, tema kebersihan sekolah, judul sekolah idamanku. Tesisnya, kebersihan lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor penting untuk menciptakan suasana yang nyaman di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Argumentasi. Di ruang kelas biasanya dilakukan kebiasaan piket per hari untuk menjaga kebersihan. Petugas piket biasanya melakukan tugas untuk menyapu, menghapus papan tulis, dan membersihkan meja guru. Penegasan ulang. Kebersihan lingkungan sekolah menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sekolah dan menjadi faktor penting dalam meraih proses pembelajaran mengajar dan dengan suasana yang nyaman. Baik, berikutnya Untuk pengembangannya. pengembangannya, Silakan. kebersihan lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor penting untuk mencapai suasana yang nyaman di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Setiap sekolah tentu mengajarkan seluruh siswa-siswinya agar menjaga kebersihan. Tidak jarang sekolah mengikuti lomba kebersihan untuk meningkatkan minat siswa dan siswi agar peduli terhadap kebersihan. Beberapa cara bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Misalnya, seperti membuang sampah pada tempatnya, menyapu ruang kelas, dan membersihkan papan tulis. Di ruang kelas biasanya dilakukan pembiasaan piket per hari untuk menjaga kebersihan. Petugas piket biasanya melakukan tugas untuk menyapu, menghapus papan tulis, dan membersihkan meja guru. Pada hari Jumat, semua anggota kelas melakukan kerja bakti membersihkan halaman sekolah setelah pembelajaran pertama selesai. Ini menjadi salah satu manfaat untuk membuat hubungan antara murid dan murid maupun guru dan murid semakin akrab. Kebersihan lingkungan sekolah menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sekolah dan menjadi faktor penting dalam meraih proses belajar mengajar dengan suasana yang nyaman. Kebersihan lingkungan sekolah juga mencerminkan kebersihan seorang dan kesehatannya, sehingga kebersihan adalah usaha manusia membuat lingkungan tetap sehat dan terawat. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bagus ya? Sudah. Bagus ya. Ada yang berani memberikan pendapatnya tentang kelompok Patimura tadi, hasil kelompok Patimura? Saya, Bu. Oh iya, dari kelompok Jenderal Sudirman. Silakan berdiri ya, berdiri. Ya, silakan. Menurut kelompok saya, hasil dari presentasi kelompok Patimura sudah cukup bagus. Sudah cukup bagus. Baik, ada lagi? Saya, Bu. Tidak, oh tidak, oh ya. Oh, silakan, Muhammad Hatta, silakan berdiri. Bagaimana menghadapi silakan Patimura biar Patimura itu bisa mendengar kelompok Patimura. Menurut kelompok saya, hasil dari kelompok Patimura sudah bagus. Semoga bisa diterapkan di kelas kita agar bisa dicerminkan untuk kita Bagaimana? agar kelas kita bisa bersih. Oh ya begitu. Tadi sudah diskusi dengan kelompok kalian ya. Oh, kelompok Muhammad Hatta itu berdiskusi tentang hasil dari Patimura supaya nanti dari hasil teks eksposisi yang sudah dibuat itu nanti bisa diterapkan pada apa? Kehidupan sehari-hari di kelas kalian. Biar kelas kalian selalu bersih. Nyaman apa tidak kalau kalian belajar dalam kelas yang bersih? Menyenangkan? Menyenangkan sekali. Terima kasih untuk yang sudah berani memberikan masukan. Untuk kelompok yang lain, hasilnya sudah hampir sama dengan kelompok Patimura? Sudah ada penangkannya? Ada pengembangannya? Nanti jangan lupa ya, hasil dari pengerjaan kalian silakan dikumpulkan terlebih dahulu karena nanti akan dibukukan oleh Ibu biar bisa dijadikan koleksi perpustakaan. Silakan dikumpulkan terlebih dahulu. Silakan, Mbak Ayu Nita, saya minta supaya diambilkan tolong semuanya.
Ya. Terima kasih. Nah, berikutnya pada pembelajaran hari ini silakan menghadap ke depan semuanya. Nah, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang berani menyimpulkan? Ya, dari kelompok Patipura, Mbak Aleana, silakan. Kesimpulannya yang pertama untuk membuat kerangka ada tema, judul, tesis, argumentasi, dan penugasan ulang. Sedangkan untuk mengembangkan kerangkanya bisa dengan menambahkan kalimat yang jelas. Ya, seperti tadi yang Ibu jelaskan ya dan kita diskusikan bersama ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini sama apa tidak dengan pemikiran kalian? Sama ya? Ya, bahwa untuk membuat kerangka tadi kita mulai dari pembuatan penentuan tema, kemudian membuat terus apa? Tesis. Kemudian argumentasi. Berikutnya sedangkan untuk mengembangkan kerangka yang sudah kalian buat tadi, kemudian dengan cara menambahkan kalimat penjelas pada apa tadi? Ide pokok paragraf yang sudah kalian tentukan. Sampai di sini paham? Paham ya? Baik. Kesimpulannya seperti itu. Kemudian, nah, refleksi pembelajaran pada hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Kalian senang? Senang. Kalian luar biasa. Terima kasih. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, sebelumnya ya sebelum kita tutup nanti kita akan pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang materi teks puisi ya, teks puisi. Jadi silakan di rumah kalian silakan persiapkan membaca materi tentang puisi. Ya, kalian senang dengan puisi? Nah, baik. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, silakan kita tutup bersama dengan doa. Untuk ketua kelasnya silakan tutup dengan doa. Silakan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Doa mulai. Doa selesai.